Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, tepatnya saya mulai hari Jumat, maaf, harinya tiga hari ke depan sobat ya. Harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18 sampai tanggal 19 ya. 3 hari ke depan sobat ya. Tentunya masih di bulan November 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Tetap seperti biasa nanti saya akan menarik energi dari 12 zodiak ya, yang dimana intinya itu saya akan mencoba menerawang ya, kira-kira rezeki apakah yang akan berpihak sama kalian ya. Sekali lagi untuk temanya, kira-kira rezeki berupa apakah yang akan berpihak sama kalian ya. Ketika kalian bingung seperti apakah ya, silakan ditonton, silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami kan, seperti itu ya. Di poin terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi, jangan kecewa. Karena ini kan luas sobat, saya nggak tahu nama kalian. Jadi mengacak ya, seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Maka dengan seperti itu saya bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, dan itulah yang akan membuat jawaban lebih akurat ya untuk yang konsul secara pribadi, karena sudah banyak sekali alhamdulillah yang jawabannya itu akurat. Next sobat ya, setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Pisces. Artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke sobat ya, kita lihat untuk asmara Pisces dulu 3 hari ke depan. Pisces, kartu utama kalian asmara muncul petunjuk 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu 3 of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya tangkap ya, kenapa ya dengan Pisces ini kelihatannya Pisces adanya suatu 4 koin. Artinya kalau saya menangkap energi Pisces, di mana Pisces ini kelihatannya berkonsentrasi ya, gitu loh. Kalian sedang berkonsentrasi, kalian sedang menjaga asmara kalian agar tidak terjadi suatu masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian ini benar-benar fokus sobat, gitu loh. Kenapa saya mengatakan kalian fokus? Karena sudah jelas di sini menandakan bahwa asmara kalian itu sedang bermasalah. Ya. Terbukti adanya suatu konflik 3 pedang menusuk hati, gitu loh. Saya tadi kan mengatakan ini Pisces ini ada suatu penjagaan, ya intinya kan di situ. Jadi kalian itu adanya suatu penjagaan sobat. Ya, kalian tidak mau adanya suatu masalah, kalian tidak mau adanya suatu masalah, karena yang kalian harapkan itu tentang kestabilan, gitu loh intinya ya. Kenapa saya tadi mengatakan ada penjagaan ya? Karena di sini memang kalian ada suatu masalah, gitu loh, yang itu membuat kalian apa ya, terluka, kecewa. Biarpun sudah kalian jaga, kelihatannya ini akan ada suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan, adanya suatu kebohongan, mungkin di PHP-in, kira-kira di situ. Jadi Pisces ini asmaranya lagi sedikit kurang menguntungkan ya di 3 hari ke depan, gitu ya. Banyak suatu pemikiran di sini. Oke, nanti saya deteksi. Kita lanjut dulu di pekerjaan. Ini Pisces, kartu utama kalian mencoba tunjuk 10 tongkat. Seseorang mengangkat 10 tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap ya, ini kenapa dengan Pisces kelihatannya Pisces juga di seputar pekerjaan ataupun karir, kelihatannya kalian banyak beban sobat, gitu loh. Ya mungkin secara pemikiran maupun secara hati. Bisa saja ini adanya suatu penurunan, dalam arti penurunan semangat, gitu loh. Kalian sudah kurang semangat lagi. Karena apa? Ya mungkin di sini karena banyak beban, gitu loh. Bisa saja ini di luar pekerjaan, gitu loh, ada beban sehingga itu berpengaruh di pekerjaan kalian. Bisa saja seperti itu, bisa saja memang benar-benar terjadi di seputar pekerjaan kalian ataupun di seputar karir kalian, gitu loh. Contohnya selesai satu muncul lagi, selesai satu muncul lagi. Makanya di sini kelihatannya kalian kewalahan sobat ya. Akhirnya apa? Ya itu tadi, hanya kalian merasa seperti terbebani lah, baik secara pemikiran maupun secara hati. Cuman saya salut ya, di sini kelihatannya Pisces mau menyelesaikan masalah. Cuman saran saya ya selesaikan masalah itu satu persatu. Jangan diselesaikan semua. Nanti kalian di sini beban berat sobat, gitu loh. Ya, seperti itu ya. Nah, di kartu konflik mengatakan judgment. Judgment ini melambangkan residual energi. Artinya apa? Artinya bisa saja di sini nanti akan ada kabar bagus, bisa saja juga nanti adanya suatu kabar yang tiba-tiba mendadak buruk. Jadi ingat ya, residual energi ini akan datang sama kalian khususnya di 3 hari ke depan. Ya, karena memang kalian terhantam masalah sobat, dan kalian itu menunggu kabar, menunggu informasi. Contoh ketika kalian terhantam masalah, kapan ini bisa selesai? Nah, kira-kira seperti itu. Itu ketika kalian datang masalah. Ketika kalian tidak datang masalah, kapan ya usaha saya bisa lebih berkembang lagi, bisa stabil lagi, bisa lebih stabil lagi. Kira-kira di situ. Jadi Jasmine mempunyai 2 makna. Bisa saja ini kejutan tiba-tiba berubah baik, bisa saja ini kejutan tiba-tiba berubah buruk. Artinya bisa saja nanti 3 hari menguntungkan kalian ya di seputar pekerjaan. Bisa saja justru sebaliknya, di 3 hari ke depan kalian akan dirugikan karena ada suatu masalah. Bisa saja seperti itu. Oke, nanti kita deteksi ya. Kita lanjut di masalah keuangan. Ini kartu utama kalian muncul di Empress, ada wanita sedang duduk santai. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 koin, seseorang sedang memandang tujuan tumbuh koin, seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin maksud saya. Di sini kalau saya menangkap ya, ini kelihatannya kalau masalah keuangan sih apa ya, Pisces ini kurang bisa stabil ya kalau saya rasakan. Mungkin kurang bisa sahabat ya di khususnya di 3 hari ke depan. Kenapa saya mengatakan di 3 hari ke depan kurang bisa stabil? Karena kalian di sini adanya suatu harapan sobat. Kapan bisa adanya suatu kemakmuran, kapan adanya suatu kesuburan tentang masalah keresikan yang lancar, keuangan yang masuk. Kira-kira di situ. Karena apa? Karena di sini juga kartu konflik menandakan seperti itu, bahwa kalian itu selalu berpikir, selalu merenung kapan adanya suatu pemasukan, kapan keuangan saya bisa stabil. Nah, cuman saran saya di sini apapun itu ya, saya tidak mengatakan Pisces ini zong ataupun sangat minus, tidak. Ya saya istilahnya ya katakanlah kurang stabil gitu aja loh. Nah, makanya di sini juga saya barusan mengatakan kalian di kartu konfirm ini menandakan bahwa kalian itu sedang ada suatu pemikiran, sedang ada suatu renungan agar bagaimana
bisa menuju tahap stabil. Nah, kira-kira di situ. Cuman saran saya sekali lagi di sini, PSIS jangan menyerah ya ketika mungkin masih belum maksimal tentang kerezekian, tetap kalian usaha, anggap saja kalian itu menanam, nah gitu loh. Ya tinggal kalian menunggu hasilnya. Ya itu tadi, ketika kalian diuji masih sengsara dulu ya tidak masalah, tetap bekerja keras. Nanti suatu saat yakin pasti itu akan membawakan suatu hasil yang sangat besar buat kalian. Sama seperti kartu ini. Anggap saja kalian menanam, suatu saat kalian akan menuai buahnya. Asalkan tetap semangat ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya, biar lebih jelas sepertinya. Oke, Sobat ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, apakah zodiak Pisces akan menemukan kerezekian di faktor asmara? Perlu saya jelaskan dulu Sobat ya, yang dimaksud kerezekian itu bukan berarti melulu keuangan saja, tidak ya. Dalam hal ini kerezekian dalam arti luas. Contoh ketika kalian datang masalah, entah faktor apapun itu, ketika itu selesai, ya damai lagi, itu kan namanya rezeki buat kalian. Jadi tidak ada masalah. Nah, seperti itu ya. Seperti itu pengertiannya. Jadi sekali lagi, apakah Pisces akan menemukan sebuah kerezekian di faktor asmara, akan baik-baik saja, akan kembali stabil. Di sini kelihatannya 50-50 ya. Ada Pisces yang ketika ada masalah akan stabil, menemukan rezeki, akan kestabilan, dan di yang 50% lagi Aries, maaf, Pisces akan banyak dikecewakan di sini. Banyak terluka hati, mungkin sebuah masalah yang mungkin itu belum terselesaikan sehingga membuat kalian mungkin luka hati, kesedihan, kekecewaan, amarah. Kira-kira seperti itu. Jadi harus waspada ya di 3 hari ke depan. Ya. Bisa saja yang semula baik tiba-tiba mendadak ada masalah. Ya. Oke, lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir. Apakah Pisces akan menemukan suatu kerezekian di sini? Kalau saya menangkap sih di sini akan bagus ya untuk masalah pekerjaan Pisces ya gitu. Meskipun kalian dalam masalah, insya Allah di sini akan ada suatu kabar kejutan yang mungkin baik ya. Ketika kalian ingat ya, ketika kalian mau menyelesaikan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya menangkap secara penerawangan ini akan bagus. Ya. Jadi kalian menemukan sebuah kerezekian. Ya contoh pencapaian target itu kan namanya rezeki. Ya. Terwujudnya harapan impian juga itu namanya rezeki. Kira-kira di situ sobat. Jadi masih terbilang cukup aman lah ya. Ya. Di masalah keuangan, apakah Pisces akan menemukan kerezekian? Di sini kalau saya menangkap apa ya? Mungkin masih menjadi beban beban berat ya untuk Pisces ya. Mungkin Pisces harus lebih apa ya? Lebih untuk menjalankan apa yang sudah menjadi pemikiran kalian. Karena saya menangkap memang ada suatu tembakan energi black magic di masalah keuangan ya Pisces ya tadi. Saya menangkap ada suatu energi orang toksik menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Makanya di sini banyak senjata gitu loh. Ada juga ya seperti yang saya maaf yang saya dapatkan petunjuk barusan, ada juga ini Pisces yang awalnya mungkin dulu ataupun kemarin ini masih bagus. Tiba-tiba mengalami sebuah kemerosotan, sebuah kemacetan. Nah, itu memang disebabkan dari energi black magic semua sobat. Aura kalian tertutup, maka banyak senjata gitu loh. Nah, saran saya harus di netral ya. Jadi makanya saya tadi mengatakan ini masih beban berat untuk Pisces di 3 hari ke depan. Ya kalau bisa ya mungkin direm ataupun dijaga ya, jangan sampai lebih besar pengeluaran dulu untuk sementara ini. Takutnya ada eh, keperluan mendadak dan itu memerlukan uang besar, kalian di sini nanti akan kesulitan. Nah, gitu loh maksud saya sobat ya. Oke ya, harap waspada saja untuk Pisces ya. Oke, untuk sahabat Pisces ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ya tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi dengan bijak sobat ya, karena ini kan bersifat general. Saya nggak tahu nama kalian ya. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan itu sudah di luar logika, ya kalian harus segera mengatasi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Sedangkan ini masalah kan di luar logika. Nah, mudah. Satu, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga dua, lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi petunjuk, akhirnya aura kalian tuh bisa terbuka. Jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Minimal ada suatu usaha, adanya suatu ikhtiar ya. Nanti insya Allah nasib juga akan berimbas baik. Kira-kira di situ ya.
Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Pisces, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Pisces, harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.